Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Kita berjumpa lagi dengan pelajaran IPS pada hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan pada materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang interaksi negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kondisi negara-negara di dunia. Dalam hal ini, kita akan memilih beberapa negara maju yang mewakili beberapa benua untuk kita bahas pada hari ini. Nah, mengapa sih kita perlu membahas kondisi negara-negara di dunia ini? Yang pertama, supaya kita mengetahui kondisi negara Jepang, kemudian Tiongkok, Amerika Serikat, Brazil, Afrika Selatan, Jerman, Inggris, dan Selandia Baru. Baiklah anak-anak, kita awali dari negara Jepang. Apa yang ada di benak kalian ketika saya menyebutkan negara Jepang? Banyak hal. Negeri matahari terbit, ada yang menyebut dengan negeri sakura, karena di sana banyak terdapat bunga sakura. Ya, itulah Jepang. Dia memiliki beberapa keistimewaan dan keunikannya. Coba kalian perhatikan peta dari negara Jepang. Kita bisa lihat di situ, Jepang merupakan negara kepulauan yang dia terdiri atas pulau-pulau yang dikelilingi oleh laut. Nah, pulau-pulau ini terdiri atas 4 pulau, yaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Nah, Jepang ini terletak pada 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara. Dan di antara 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Nah, di situ juga bisa kita lihat bahwa di Jepang berbatasan dengan sebelah barat dengan Laut Jepang dan Selat Korea. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah utara berbatasan dengan Pulau Shakilan dan Laut Okhotsk, dan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Samudra Pasifik. Nah, berdasarkan letak astronomisnya, kita bisa melihat bahwa Jepang berada pada iklim subtropis dan iklim sedang. Dengan demikian, dia mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Terus bagaimana dengan kondisi alam di Jepang? Nah, Jepang itu 70% terdiri atas pegunungan. Nah, jadi di situ merupakan rangkaian pegunungan sirkum Pasifik. Dan dia memiliki puncak gunung tertinggi yang namanya Fujiyama. Saya yakin kalian sudah banyak yang dengar. Jadi dengan kondisi ini maka Jepang memiliki potensi gempa cukup tinggi, sehingga kita sering dengar Jepang mengalami gempa bumi atau bahkan tsunami yang sangat hebat. Kemudian untuk kondisi penduduknya, penduduk Jepang itu terdiri atas ras Mongoloid dengan penduduk asli orang Ainu. Agamanya ada Buddha, Konghucu, dan Kristen. Bagaimana dengan ekonominya? Perekonomian Jepang, Jepang termasuk negara industri. Dia memiliki banyak industri, terutama industri elektronik, otomotif, ya. Kita semua sudah tahu bahwa bagaimana motor-motor di Indonesia merupakan impor dari negara Jepang. Kemudian dengan pertanian, melihat dari letak atau luas wilayahnya, ternyata pertanian di Jepang
memiliki potensi yang sangat besar. Mengapa demikian? Karena mereka mengembangkan teknologi pertanian modern. Nah, dari beberapa sektor itu, maka penduduk Jepang memiliki pendapatan yang cukup tinggi, yaitu kurang lebih 38.009 US dollar. Oke, kita lanjutkan ke Tiongkok. Nah, Jepang dan Tiongkok merupakan dua negara yang berasal dari benua Asia. Oke, kita lanjutkan ke Tiongkok. Silahkan dilihat petanya Tiongkok, ya, Cina. Sebelah barat berbatasan dengan Mongolia, Kazakistan, kemudian sebelah utara berbatasan dengan Mongolia, Kazakistan, sebelah barat berbatasan dengan India, Nepal, ya, Pakistan, kemudian sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Vietnam, Myanmar, Bangladesh, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, Cina itu terdiri atas daratan yang cukup luas. Namun dia juga memiliki batas wilayah yang berupa laut. Secara astronomis, Cina terletak pada 18 derajat lintang utara sampai 54 derajat lintang utara. Dan di antara 73 derajat bujur timur sampai 135 derajat bujur timur. Nah, di sini kemudian Tiongkok mengenal dua iklim, yaitu iklim musim dan iklim kontinental. Iklim musim banyak dialami oleh negara-negara yang berada di daerah bagian selatan, sedangkan kontinental itu banyak dialami oleh daerah-daerah yang berada di bagian utara. Untuk kondisi alam, Cina sebelah timur merupakan dataran rendah. Nah, di sini banyak terdapat sungai-sungai besar, di antaranya Huanghe, ya. Kemudian sebelah barat deretan pegunungan, Cina memiliki deretan pegunungan yang cukup tinggi, di antaranya dia memiliki dataran tinggi Tibet. Nah, kemudian sebelah selatan daerah aliran sungai. Nah, daerah aliran sungai Lembah Sichuan, Sungai Salween, dan Sungai Mekong. Nah, di situ kalau ada lembah sungai berarti menunjukkan daerah itu adalah daerah yang subur. Kemudian dengan penduduk, kita sudah tahu sejak awal bahwa Cina memiliki jumlah penduduk yang tertinggi di dunia, sehingga tingkat kepadatannya juga tinggi di situ. Namun baru-baru ini Cina membuat suatu kebijakan untuk menurunkan angka pertumbuhan penduduk dengan membuat kebijakan bahwa satu keluarga hanya boleh memiliki satu anak. Ini. Kemudian dengan ekonominya, jelas kita sering mendengar di negara kita banyak dibanjiri oleh produk-produk Cina. Di antaranya adalah industri elektronik. Nah, kita sudah tahu bagaimana Cina memiliki potensi elektronik atau produksi elektronik yang cukup besar, serta menguasai pasar elektronik di dunia, terutama di Indonesia. Apa buktinya? Kalian bisa buktikan nanti kalau pulang, coba kalian lihat ini di rumah ya, WFH ya. Coba kalian lihat di rumah kalian, adakah produk elektronik yang mereknya Cina? Hampir semua rumah itu pasti ada, entah itu TV, kulkas, mesin cuci, rice cooker, dan lain sebagainya. Mesti ada salah satunya. Ini menunjukkan betapa Cina itu mampu menguasai pasar dunia dalam bidang elektronik. Kemudian ada pertanian. Jadi di Cina sebagian besar penduduknya juga
bermata pencaharian sebagai petani, dan hasil pertanian juga banyak diekspor. Buah-buahan juga banyak diekspor ke Indonesia. Kemudian untuk penghasil ikan, Cina memiliki batas wilayah laut juga, sehingga dia memiliki potensi penangkapan ikan di laut yang cukup tinggi. Dan hasilnya pun ya, banyak juga diekspor ke beberapa negara lain. Oke, untuk Cina saya kira cukup. Kita pergi ke Amerika Serikat. Ya, silahkan dilihat peta dari Amerika Serikat. Siapa yang tidak kenal dengan Amerika Serikat? Presidennya Donald Trump, presidennya Barack Obama adalah orang-orang yang sangat terkenal. Nah, Amerika Serikat itu beribu kota di Washington DC. Nah, Amerika Serikat ini adalah salah satu negara yang terletak di benua Amerika bagian utara. Dia bagian utara berbatasan dengan Kanada, kemudian bagian barat dengan Pacific Ocean atau Samudra Pasifik, sebelah selatan berbatasan dengan Meksiko, kemudian sebelah timur berbatasan dengan Laut Atlantik. Nah, secara astronomis, Amerika Serikat terletak pada 24 derajat lintang utara sampai 70 derajat lintang utara dan antara 172 derajat bujur timur sampai 66 derajat bujur barat. Nah, iklimnya apa saja? Ini ya, kita bisa lihat bahwa di Amerika mengalami iklim tropis di daerah Hawaii dan Florida. Kemudian ada mengalami iklim subtropis di pantai barat dan selatan. Kemudian ada iklim dingin di wilayah utara. Kemudian juga stepa di perbatasan dengan Kanada. Untuk kondisi alamnya, Amerika Serikat di bagian barat terdiri atas deretan pegunungan. Ada pegunungan Rocky, ada pegunungan Sierra Nevada, ada pegunungan Cascade. Nah, di daerah ini terdapat lembah sungai Mississippi. Jadi ada sungai terpanjang di Amerika itu adalah sungai Mississippi dan sungai Missouri. Kemudian di bagian tengah Amerika Serikat terdiri atas dataran rendah. Banyak juga danau yang ada di sana. Ada juga air terjun Niagara yang banyak, yang sangat terkenal itu berada di bagian tengah. Kemudian di bagian timur terdapat dataran tinggi, deretan pegunungan tinggi yaitu pegunungan Appalachia. Nah, kemudian pegunungan Sierra Nevada dan pegunungan Rocky. Untuk penduduk Amerika, kita bisa lihat etnik Amerika Serikat meliputi 84% keturunan Eropa. Kemarin sudah kita bahas bahwa Amerika itu ditemukan oleh orang Eropa. Nah, disitulah kemudian orang Eropa banyak yang bermigrasi ke Amerika Serikat. Sedangkan penduduk asli dari Amerika Serikat orang Negro sebesar 12,1%. Dan sisanya dari benua Asia, Afrika, dan benua lainnya. Agama yang banyak dianut adalah Kristen, Yahudi, dan Islam. Untuk perekonomian Amerika, kita semua jelas sudah tahu ya bagaimana hebatnya ekonomi Amerika. Mata uangnya saja dipakai untuk transaksi hampir di seluruh dunia. Nah, Amerika banyak bergerak dalam bidang jasa dan industri. Dia sangat maju dalam hal industri. Banyak produk-produknya baik itu garment, industri, dan lain sebagainya. Kemudian pertanian. Amerika juga sangat maju di bidang pertanian.
banyak hasil-hasil pertanian yang diekspor ke luar negeri. Di antaranya gandum, ya, tembakau, kedelai yang banyak diekspor ke Indonesia, jagung, kapas, buah-buahan. Kemudian untuk peternakan, Amerika juga banyak mengembangkan peternakan, terutama sapi, biri-biri, babi. Sedangkan pertambangan, Amerika memiliki potensi pertambangan yang cukup besar. Di antaranya ada biji besi, minyak bumi, tembaga, timah. Nah, yang menarik dari sisi pertambangan, Amerika memiliki tambang minyak yang cukup besar. Namun pada masa pemerintahan Barack Obama, ada suatu aturan bahwa Amerika tidak diperkenankan untuk mengeksploitasi barang-barang tambang secara besar. Hal ini untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan berakibat pada terjadinya climate change atau pertukaran iklim, meluasnya pemanasan global, dan menyebabkan terjadinya kerusakan atau pergeseran iklim. Namun pada masa pemerintahan Donald Trump, peraturan ini dicabut karena berasumsi bahwa ketika pertambangan itu dibuka, maka diharapkan akan dapat menyerap tenaga kerja lebih besar. Nah, untuk pendapatan masyarakatnya kurang lebih 57.466 US dollar. Oke, selanjutnya kita ke Brasil. Nah, di Brasil coba kalian lihat petanya. Brasil itu adalah negara di benua Amerika bagian selatan, beribu kota di Brasilia. Nah, kalian bisa lihat di petanya bagaimana posisi letak dari Brasil. Brasil sebelah utara berbatasan dengan Venezuela, Suriname, dan Atlantic Ocean atau Samudra Atlantik. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik, sebelah barat dengan Peru, Kolombia, dan sebelah selatan dengan Bolivia, Paraguay, dan Argentina. Secara astronomis, dia terletak pada 5 derajat sampai 33 derajat lintang selatan, kemudian 46 derajat bujur barat sampai 74 bujur barat. Memiliki iklim tropis. Dia mengalami musim panas pada bulan November sampai Mei dan musim hujan pada Mei September. Kondisi alam, Brasil hampir separuhnya merupakan lembah Amazon. Lembah Amazon itu seperti apa? Saya yakin kalian sudah tahu semua. Jadi, ketika kalian lihat film-film yang mengisahkan tentang lembah Amazon, sebuah hutan yang cukup lebat dengan sumber air yang sangat besar. Kemudian ada dataran tinggi di tengah pusat pemukiman yang menjadi pusat industri, pusat perdagangan, dan pusat pertanian. Keadaan penduduknya 60% keturunan Portugis, ya. Portugis adalah bagian dari benua Eropa. 90% orang-orang dari Afrika, 26% dari mestizo. Agama yang dianut Yahudi dan Buddha. Untuk perekonomian, komoditas dari pertanian yang sangat terkenal adalah kopi, kemudian memiliki pertambangan yang cukup besar, diantaranya bauksit, emas, timah, dan perak, batu bara. Kemudian untuk pendapatan penduduknya 12.798 US dollar. Selain itu, Brasil juga sangat terkenal dengan
menghasilkan atlet sepak bola yang hebat. Nah, dia menghasilkan atlet sepak bola yang cukup banyak dan ternyata itu juga cukup berpengaruh terhadap pendapatan devisa negara. Baiklah anak-anak, ini yang bisa kita bahas untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Kalau ada pertanyaan, silahkan nanti disampaikan melalui WhatsApp grup di grup kelas